Mudah-mudahan sih kelihatan ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Sekarang ya kita pakai slide-nya apa namanya mata kuliah di pendahuluan meteo yang udah ada ya, faktor pendorong perubahan iklim ya, atau pendahuluan perubahan iklim ya, ini sama senior kalian ya, dikompil sama senior kalian ya. Oke, jadi kalau menurut UNFCCC ya, United Nations Forum apa ya, ya lupa kepanjangannya, UNFCCC ya, C-nya 3 ya, United Nations Framework Conventions on Climate Change ya. Gitu ya. Jadi apa ya? Dia kayak kerangka kerjasama dunia ya yang membicarakan tentang perubahan iklim ya. UNFCCC ya. Gitu ya. Jadi menurut pertemuannya dia ya, menurut salah satu dari undang-undangnya dia gitu ya. Bukan undang-undang Indonesia ya ini ya. Perubahan iklim itu diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia ya. Aktivitas manusia itu kita istilahnya namanya antropogenik. Jadi kalau melibatkan aktivitas manusia dia apa namanya ada unsur aktivitas manusia berarti dia antropogenik. Kemudian dari perubahan iklim itu terjadilah perubahan komposisi atmosfer. Perubahan komposisi atmosfer secara global, kemudian belum saya record dulu deh. Record. Oke, kemudian terjadi perubahan variabilitas iklim yang kelama-lamaan menjadi konsisten ya, perubahan variabilitas iklim itu. Jadi tadinya cuma variasi aja, cuma lama-lama konsisten perubahannya. Artinya kalau udah naik, kecenderungannya naik gitu. Gitu ya. Jadi dapat diakibatkan oleh alam, dapat diakibatkan oleh manusia. Yang pertama adalah faktor ilmiah ya. Jadi yang sebenarnya di alam ini sudah mengalami beberapa kali perubahan iklim ya. Dulu kan ada zaman Holosin ya, atau zaman es ya. Zaman es itu ada 2 kali ya. Jadi ada zaman es besar, ada zaman es yang kecil gitu ya. Jadi zaman es sendiri itu sudah terjadi 2 kali. Kemudian juga ada dulu itu juga ditemukan bukti-bukti bahwa kutub selatan itu ternyata banyak tumbuhan di kutub selatan. Ada hutan dulu. Hutannya itu seakan-akan seperti hutan tropis gitu di kutub selatan. Kemudian ditemukan juga fakta-fakta bahwa di daerah Jazirah Arab yang sekarang itu tinggal gurun pasir yang tandus itu dulu banyak tumbuhan juga. Banyak tumbuhan, kemudian buktinya adalah banyak hewan, kemudian banyak minyak. Ditemukan juga seperti itu. Jadi memang sudah terjadi perubahan dari dulu. Gitu. Ya, itu memang salah satunya juga diakibatkan variasi aktivitas matahari. Dalam arti matahari itu memang sudah berubah. Jadi dia dulu mungkin aktivitasnya ada yang radiasinya meningkat, ada yang menurun gitu ya. Kemudian yang kedua yang sudah kita pelajari di radiasi optik atmosfer yaitu adalah bentuk orbit bumi ya terhadap matahari. Ada tiga aspek yang berubah ya, dari eccentricity ya, kemudian dari obliquity ya, kemudian dari presisi. Jadi ada 3 aspek yang berubah. Ada yang bentuk lingkarannya itu ya, bentuk keovalan dari orbit bumi terhadap matahari, ada yang kemiringannya, dan juga ada yang presisi atau kedudukannya terhadap bintang-bintang yang lain. Itu juga mengakibatkan perubahan iklim ya, pada alam ini, tapi dalam waktu yang cukup lama ya. Ini teori ini dikemukakan pertama kali oleh Milankovic ya, makanya namanya teori Milankovic. Oke, kemudian
Berikutnya ya ada ya ini sih sebenarnya variabilitas ya. Ada variabilitas. Tapi variabilitas ini ternyata berubah juga ya. Sirkulasi besar ya. Perubahan sirkulasi besar. Salah satu contohnya adalah El Nino dan lain-lain. Atau ENSO ya. Ada ENSO. Kalau di kita ENSO yang terkenal. Kemudian ada juga PDO ya. Pacific Decadal Oscillation ya. Itu kalau dia berubah itu maksudnya tidak dalam keadaan normalnya ya. Maksudnya tidak dari min 1 ke 1 gitu misalnya indeksnya ya. Jadi dia jadi min 1 ke 2 gitu. Atau setengah ke 2, setengah ke 2, setengah ke 2. Jadi terjadi perubahan dari aktivitas sirkulasi global tersebut. Tentunya sangat banyak sekali ya. Yang paling terkenal di kita ya ENSO dan IOD ya. Sementara di tempat lain itu masih ada NAO ya, North Atlantic Oscillation, kemudian masih ada PDO, Pacific Decadal Oscillation, kemudian ada QBO ya, Quasi-Biennial Oscillation, kemudian ada SAM ya, Southern Atlantic Modular ya, banyak banget ya. Jadi banyak banget. Kemudian yang sudah kita pelajari di 1 semester kemarin ya, masalah efek rumah kaca, masalah greenhouse effect. Ya, ini diakibatkan oleh gas rumah kaca yang sudah kita pelajari juga. Memang dia sifatnya seperti itu, dan kalau itu gasnya berubah komposisinya menjadi lebih besar ya, maka efek rumah kacanya akan meningkat. Misalnya karena apa ya? Kalau zaman dulu ya karena bisa sebelum ada manusia ya, karena letusan gunung lainnya ya. Kemudian menipisnya lapisan ozon. Kalau menipisnya lapisan ozon dengan dengan tidak langsung, berarti kan radiasi yang masuk itu berubah ya. Radiasi gelombang pendek itu makin banyak yang masuk. Kalau radiasi gelombang pendek makin banyak, ya maka yang dia re-radiate lagi, yang dia lepas lagi juga gelombang panjangnya juga makin tinggi intensitasnya ya. Kemudian juga bisa mengakibatkan kepunahan. Bahkan tidak mungkin lagi sebentar. Bahkan juga tidak dipungkiri terjadi kepunahan manusia ya suatu saat nanti ya. Karena hilangnya lapisan ozon ya, barangkali ya. Kalau hilang itu udah pasti ras manusia akan punah itu. Pasti akan punah. Karena tidak kuat ya kulit kita untuk terkena radiasi gelombang pendek seperti ultraviolet. Kemudian faktor non alamiah ya maksudnya ya, bukan ilmiah ya, alamiah. Ganti ya. Alamiah. Kalau tadi faktor alamiah, natural factor. Ya tentunya yang berhubungan dengan aktivitas manusia atau antropogenik ya. Antropogenik. Terusannya begini. Antropogenik. Jadi berhubungan dengan aktivitas dari manusia itu sendiri. Dari mana asal muasalnya ya? Pastikan kata kuncinya adalah dia menghasilkan aktivitas manusia itu menghasilkan gas-gas rumah kaca. Nah, gas-gas rumah kaca itu bagaimana prosesnya dihasilkan ya? Kalau yang sekarang ya pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Itu sudah pasti menaikkan konsentrasi gas rumah kaca ya. Karena kan bahan bakar fosil itu kan dia akan menghasilkan CO2 pada pembakaran sempurna ya. Semakin banyak bahan bakar fosil yang dibakar ya, maka semakin banyak juga CO2 yang dilepas ke atmosfer ya.
di mana CO2 sendiri itu merupakan ya gas rumah kaca ya. Kemudian yang masih sampai sekarang juga dari transportasi ya. Manusia beralih dari transportasi yang dari hewan, di mana mesin juga membutuhkan bahan bakar ya. Bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya ya apalagi kalau bukan bahan bakar fosil. Ini gitu ya. Sekalipun yang namanya bahan bakar listrik. Bahan bakar listrik juga listriknya dari fosil ya sama aja juga ya, sebenarnya. Sama aja sih. Menurut saya sama aja. Kecuali kita listriknya itu ngecasnya dari solar panel ya. Atau dari bahan bakar lainnya. Sebenarnya yang paling bagus itu ya nuklir ya. Paling bagus ya nuklir ya. Walaupun dia berbahaya sih ya. Tapi nuklir itu kan dia kan tidak, ya ada sih melibatkan bahan bakar fosil sih, tapi tidak banyak lah. Tidak banyak melibatkan bahan bakar fosil. Dia paling banyak itu akan melibatkan pendingin nuklirnya itu biasanya pakai air laut. Air laut itu kalau mendinginkan nuklir paling nanti menghasilkan H2O aja ya, tidak CO2 ya. Kalau di UK itu ada kurang lebih ada 7 atau 5 ya pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Ya itu sangat-sangat menguntungkan ya. Karena sangat besar itu. Sangat besar. Jadi di beberapa negara yang sudah maju ya, memang sangat banyak sekali pembangkit listrik tenaga nuklir. Kenapa? Karena kalau pakai minyak bumi dia bingung beli di mana ya. Kalau nggak menghasilkan minyak bumi. Oke, kemudian emisi dari methane ya, metana ya. Dari metana dia lebih kuat ya secara forcing ya dari CO2 ya. Cuman jumlahnya dikit ya. Jumlahnya lebih dikit dari CO2. Tapi sangat kuat. Ya, kekuatan rumah kacanya itu ya atau kekuatan pemantulan gelombang panjangnya itu sangat kuat. Penyerapan gelombang panjang sangat kuat dan dipantulkan juga sangat kuat. Dari mana sih ya? Gampangnya sih dari produk hewani dan produk hewani ya. Dari pencernaan ya, manusia atau hewan yang paling banyak ya. Kemudian metananya itu lepas ya, dari kotorannya itu ya. Ya aktivitas pertanian yang menambah gas metana ya, jelas. Tapi nggak terlalu besar kalau aktivitas pertanian. Tidak terlalu besar. Yang paling besar itu kalau ada yang stok metana terbesar di dunia itu yang di bawah lapisan es. Yang di bawah lapisan es itu namanya permafrost ya. Permafrost itu dulu gini ceritanya. Ya. Siberia. Tahu nggak Siberia di mana? Nggak tahu ya. Dataran Siberia tahu nggak? Di Rusia, Pak. Waduh, ini nggak nyala ya. Ntar dulu. Bentar ya. Ini nggak nyala. Oke, dataran Siberia ada di Rusia sana ya. Oke, di sini ya, Siberia ya. Siberia dulu kan dia juga hutan juga ya. Hutan juga, tumbuhannya banyak sekali. Kemudian terjadi zaman es, dia tertutup es. Ya. Esnya banyak dan besar di sini. Nah, di dalam lapisan es itu juga terjadi pembusukan.
dari hewan dan tumbuhan yang menyebabkan terbentuknya gas metana. Ya. Nah, gas metana ini tertahan lapisan es sehingga dia tidak keluar. Kalau ini dia banyak yang mencair, ya maka permafrost tadi akan keluar. Jadi frostnya itu akan hilang, lapisan esnya itu akan hilang, maka gas metananya itu yang tadinya tertutup itu banyak yang keluar. Makanya di Siberia ini dia banyak sekali gas alamnya ya. Rusia ini sangat kaya sekali akan gas alam. Gas alam dan minyak bumi. Itu luar biasa itu tuh. Stoknya tuh gila banget ya. Banyak banget ya stoknya. Ya salah satu yang pengusahanya yang kalian kenal di klub bola itu ya Roman Abramovich itu yang punya perusahaan gas yang eksplorasi di Siberia ini ya. Oke ya, itu gas metana ya. Kemudian berikutnya dari penggunaan dari pupuk kimia ya. Pupuk kimia yang dia akan menghasilkan di nitrogen oksida ya, N2O. Ya, dan gas-gas oksida nitrogen lainnya ya, atau nitros oksid lainnya. Ini juga merupakan gas rumah kaca ya, terutama N2O ya. Yang ini juga diakibatkan aktivitas manusia. Tapi yang lebih parah itu sebenarnya bukan penggunaan pupuknya, tapi adalah kalau pertanian itu pembakaran jeraminya itu yang sangat parah ya, sangat luar biasa mengakibatkan CO2-nya lepas juga. Jadi kegiatan pertanian itu memang pupuk berpengaruh, tapi yang paling besar itu pembakarannya itu. Apalagi membuka lahannya. Membuka lahannya itu penggundulan hutan ya. Ini kalau lahan-lahan sawit itu ya. Itu hutan itu harus dihabisin dulu. Buka lahan dulu. Nah, ini kan kayu ini kan karbon. Ini stok-stok karbon ini nanti kan sampah-sampah ini kan pasti jadi furniture, jadi mebel itu paling yang bagus-bagus aja ya. Kecil-kecil kayak gini pasti dibakar biar bersih. Nah, itu yang mengakibatkan karbon-karbon yang tersimpan selama ini lepas ke atmosfer lagi. Sehingga karbon dioksidanya makin banyak. Nah, secara global efek rumah kaca ini yang disinyalir menyebabkan perubahan iklim. Oke, emang betul. Kemudian ya ini kenaikan karbon dioksida ya, CO2-nya sekarang sudah sampai ke hampir ke 380 ya, hampir ke 400 ya. Di 2010 ini kalau nggak salah 390 gitu ya. Sangat tinggi sekali ya. 4 per million ya. Nah, ini yang namanya perubahan ya. Dia perubahan ya. Berubah. Itu tidak bisa kembali lagi ya. Dalam waktu singkat. Tapi kalau ini ya, atas bawah, naik turun. Ini namanya variabilitas. Jadi ini variabilitasnya yang berubah. Gitu ya. Variabilitas yang berubah. Makin tinggi. Ini berarti terjadi perubahan. Perubahan suhu ya memang perubahan suhu itu ditekan agar kurang dari 1,5 derajat ya, kurang dari 2 sampai 1,5 derajat ya. Karena kalau lebih dari itu maka perubahan iklim itu sangat cepat. Jadi tahun awalnya ditekan 2 derajat, kemudian agar tidak cepat berubah suhu rata-rata global ya. Oke, ini adalah pemodelan iklim ya. Ini model iklim yang kemarin kita bahas itu, di mata kuliah pemodelan iklim. Jadi di sini dimodelkan sampai 2100 ke depan. Kan skenario. Ini skenario yang lama ya. Skenario yang lama. Kalau yang baru ya, itu skenarionya sudah oke. Kemudian efeknya ya? Ya, efeknya tentu saja perubahan dulu.
Bentar ya. Absen dulu. Saya kalau lupa absen ada dendanya. Oke ya. Tes. Sebentar. Oke. Masih bisa dengar suara saya nggak? Masih Pak. Ya, Bisa Pak. Saya nggak dengar suara kalian. Ntar dulu. Apa ya? Coba salah satu bicara coba. Coba salah satu bicara coba. Cek. Saya nggak dengar apa-apa nih. Oke, sebentar. Oke. Udah. Ternyata lowbat ini. Oke ya, masih dengar suara saya masih ya? Masih dengar ya? Masih dengar Pak. Oke ya. Jadi apa namanya? Perubahan konsentrasi gas rumah kaca itu juga sangat mempengaruhi perubahan suhu ya, variabilitas suhu ya. Yang kelamaan kalau kita biarkan akan terjadi perubahan iklim karena trennya berubah. Selain ada yang namanya greenhouse effect ya, ada sedikit ini ya, apa ya, kayak istilahnya apa ya, twist the plot ya. Artinya ada plot lain, yaitu adalah pendinginan global ya, yang kita sebut White House Effect ya. Jadi kalau apa namanya makin banyak awan itu ya, makin banyak aerosol di atas ini ya, karena mungkin letusan gunung ya, seperti yang kejadian di Pinatubo ya, selama 2 tahun itu mendingin ya, suhu atmosfer mendingin selama 2 tahun karena tertutup awan partikel-partikel aerosol yang sangat tebal di sini ya, menghalangi sinar masuk ya. Bisa aja terjadi begitu ya, bisa saja. Kemudian ya kalau dibandingkan dengan zaman dulu ya, ini yang sebelum era industri ya, tahun 1000 Masehi ya, pasti kalian bertanya-tanya, ini gimana cara ngukurnya? Ternyata saya baru tahu jawabannya di Birmingham itu gimana cara ngukurnya. Mereka mengukur berdasarkan catatan sejarah dari bangsa Romawi. Dulu kan ada HRE ya, Holy Roman Empire ya. Jadi apa ya, kerajaan Imperium Romawi ya. Nah itu sudah ada pencatat suhunya, cuman dalam kata-kata gitu misalnya. Itu mereka simulasikan menjadi suhu dalam satuan derajat Celcius gitu. Ya, jadi mereka memeriksa dari catatan. Nggak ada temperatur sama sekali, nggak ada. Kemudian ada juga mereka modelkan juga. Jadi mereka modelkan. Ini kalau ini dari model ya. Ini pertama yang dikira-kira adalah suhu, kemudian diturun Masehi nggak ada pengukuran gas. Oke, kemudian ya ini adalah apa namanya pengaruh variabilitas iklim ya, ini sebenarnya ya, bukan perubahan iklim. Oke, kira-kira itu ya sedikit pendahuluan perubahannya ya. Tentunya kita akan belajar lebih komprehensif lagi ya. Makanya saya sudah nyiapin bukunya, buku bacaannya. Jadi kalau ada buku bacanya lebih enak.
Bentar, mana ya? Ya, bukunya ini ya. Climate Change Science Modern Synthesis ya. Jadi dalam sudut pandang keilmuan. Jadi ada dua sudut pandang ya. Yang pertama kan sudut pandang sosial, ya, politik. Ya. Itu pasti banget dipelajari itu. Kalau kalian ngambil perubahan iklim di universitas-universitas ya, itu biasanya dipelajari juga. Apalagi yang di luar negeri pasti belajar itu ya. Pasti belajar yang namanya politik untuk perubahan iklim. Jadi ini dari tinjauan sainsnya. Ntar akan saya berikan nih ya. Nanti kita akan bedah buku ini ya. Kita akan bedah buku ini ya. Dari mulai pendahuluannya jadi sudah ya, pendahuluan perubahan iklim, kemudian ada prinsip-prinsip perubahan iklim ya. Kemudian ada beberapa metode yang digunakan untuk analisis ya. Kemudian ada juga energi budget ya, ini hanya diceritakan singkat aja, kemarin sudah di radiasi dan atmosfer ya. Kemudian ada tren-trennya seperti apa ya. Kemudian ada apa namanya yang berhubungan dengan sirkulasi ya. Kemudian lagi ada sejarah ya, perubahan iklim dari zaman dahulu sampai sekarang, dari zaman Kreosfer sampai sekarang. Kemudian ada juga beberapa klasifikasi yang kita akan bahas juga ya. Dan kedepannya ya, ini mitigasinya tidak ya, karena mitigasinya ada pelajarannya sendiri. Ada pelajarannya sendiri. Kemudian kita juga ada beberapa mempelajari juga nih beberapa apa istilahnya ya, teori konspirasi ya. Kita kan singgung sedikit juga ya, teori konspirasi yang dilontarkan ya untuk menanggapi perubahan iklim ya, gitu. Biar kalian update lah. Jadi kalau udah pernah dengar teori itu, teori itu konspirasi ya, gitu ya. Oke, dari pendahuluannya sekilas dulu. Ini nanti saya bikinkan classroom. Untuk yang ini belum ada classroomnya kan? Iya kan? Nah, kemudian apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Mohon izin Pak. Iya, gimana? Izin Pak, atas nama Redi Septiani, mohon maaf baru bergabung Pak. Iya. Gimana? Mohon izin Pak. Iya, gimana? Mau tanya yang mengenai grafik konsentrasi CO2 kan itu naik, tapi antara rentang tahunnya sempat naik turun gitu. Terus kata Bapak tadi itu akibat variabilitas iklim. Nah, itu maksudnya gimana ya Kak? Kok bisa naik turun? Oke ya. Saya sambil ngabsen dulu ya. Lucu ada nggak lucu? Siapa? Zaki ada nggak Zaki ya? Zaki. Nggak ada ya? Ada nggak Zaki nih? Zaki Ramdhani? Nggak ada ya? Kemudian Rensi ada tadi.
Timothy ada nggak ya? Siapa ada Pak? Ada ya? Siapa? Tai ada. Izin Tapi Pak, belum ada ya? Hah? Siap hadir, Pak. Oh, ada ya? Kenapa tadi Asma kenapa? izin Pak, tadi yang Zaki ada Pak. Oh iya ya. Oke, jadi menjawab pertanyaan bahannya. CO2 concentration. Ya, ini kalau udah bisa lihat gambarnya ya. Duh, gambarnya nggak bisa digedein ya. Jadi pada setiap tahunnya itu ada variasi ya. Variasinya gini, variabilitasnya ada naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun. Naik turun. Oke. Jadi alat pengukur CO2 ini kan dia kan ada di stasiun ya. Stasiun pemantau GAW ya. Kalau ini yang diambil dari Mauna Loa ya. Ini Mauna Loa itu ada di BBU ya, belahan bumi bagian utara ya. Ya, jadi gampangnya itu CO2 itu meningkat saat banyak tanaman, gitu kan? CO2 meningkat saat tanamannya sedikit. CO2 turun saat tanamannya banyak gitu. Karena kan tanaman itu kan menghirup CO2 untuk fotosintesis ya. Kalau di daerah lintang tinggi itu kan kalau musim dingin dan musim gugur itu kan tanamannya banyak yang mati ya. Banyak yang mati sementara ya. Ada yang mati sementara gitu. Atau banyak yang gugur ya. Daun-daunan itu ya. Sehingga proses fotosintesis melambat. Ya. Proses fotosintesis sangat melambat dan CO2 yang terhirup, terabsorb itu sedikit sekali ya. Sehingga mengakibatkan CO2-nya banyak gitu. Nah, ketika dia nanti di musim semi kemudian musim panas saat banyak-banyaknya tanaman ya, maka fotosintesisnya banyak. Tersediaan sinar matahari banyak. Jadi CO2 yang terhirup banyak. Sehingga yang tersedia di atmosfer itu berkurang. Ya. Jadi variasinya itu aja ya. Variasinya itu saja. Tidak jauh berbeda ya. Kalau di Indonesia tetap ada nggak variasinya? Ada juga ya. Walaupun di negara tropis tetap ada. Kan di Indonesia punya musim juga ya. Punya musim juga. Ada. Tapi variasinya tidak sebesar kalau alat itu ditaruh di daerah lintang tinggi ya. Itu kira-kira jawabannya ya. Kira-kira jawabannya seperti itu. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Gak ada? Ada? Ada, Pak. Kalau nggak ada tugas. Ya. Tugasnya adalah merangkum pertemuan ini ya. Kemudian juga merangkum di bab 1 ini ya. Merangkum di bab 1. Terserah, mau per kelompok, mau gabungan, terserah ya. Sama, nanti di akhir semester juga kita akan kumpulkan rangkumannya. Saya cuma minta satu doang sih, satu kelas. Rangkuman yang sudah kalian bikin sendiri, ya, kalian buat sendiri dalam format buku ya. Rangkum ya, bukan translate ya, beda ya. Yang translate kan kemarin. Ini rangkum. Nggak usah semuanya yang dimasukin nih. Kalian bikin sendiri rangkumannya. Ya, jadi nanti kalian compile ya. Saya cuma minta satu, nanti
tulis aja namanya siapa ngerjain siapa gitu. Kan pastikan walaupun dikerjanya bareng-bareng kan ada yang ngedit ya, ada editornya. Nah, itu siapa ngedit bagian apa? Ada pertanyaan nggak? Kayak ini sebagai tugas plus UTS. Nah, tugas plus UTS tuh. Gimana? Ada pertanyaan? Izin, Pak. Izin Pak, ada pertanyaan Pak. Ada nggak pertanyaan? Izin, Pak. Ini sebentar nih. Kayaknya nggak dengar lagi nih. Ntar dulu. Sering mati nih. Bentar ya. Ternyata ada yang nanya. Ya, Apa mau nanya apa tadi? Apa mau nanya ya? Izin Pak, saya Yazid Berlianul Abid, izin bertanya Pak. Oh ya, Yazid, belum Yazid. Ya. Izin Pak, pertanyaan Gimana? saya ada 3. Yang pertama itu, menurut Bapak, apa jalan keluar untuk sampah potongan kayu yang tadi Pak, bekas pembukaan lahan tadi. Oke. Jalan keluarnya itu biar nggak harus dibakar, itu harus diapain gitu Pak menurut Bapak. Terus yang kedua itu, bagaimana proses bumi tertutup awan sehingga terjadi White House effect tadi Pak. Terus yang ketiga itu, bisa nggak Pak yang CO2 yang dihasilkan oleh suatu negara yang misal itu jumlahnya itu sangat besar dibawa oleh angin sehingga terbawa ke negara lain gitu Pak. Siap, cukup Pak. Oh, oke. Menarik. Saya cari yang ada artikelnya ya. Ya, jadi di UK ya, saya kalau di Indonesia ya ada sih. Jadi gini, di Indonesia ya, pengelolaan sampah kayu itu dia masih kurang sekali. Walaupun sudah ada. Yang kalau kalian lihat kayu lapis itu ya, kayu lapis itu kayak merek Olimpik. Tahu merek Olimpik ya? Nggak tahu ya. Ya kayu lapis lah ya. Kayu-kayu di lemari kalian, di meja-meja dosen itu kan juga ada tuh. Itu kan dia kan dari serbuk kayu ya, yang kayu-kayu bekas gitu ya. Ada yang kayu baru juga ada. Cuman beberapa juga memanfaatkan kayu bekas, dia serut pakai mesin, kemudian dibuat yang namanya kayu lapis. Sebenarnya bukan kayu lapis itu, yaitu serbuk kayu serbuk yang dibuat papan. Industrinya seperti itu ya. Cuman di Indonesia masih belum, ya banyak sih, cuman belum semasif itu ya. Kenapa belum masif? Karena kayunya masih sulit ya. Karena kan harus dijemur ya, harus kering itu kayunya ya. Kayu itu harus kering. Karena kalau nggak kering, basah kan nggak mungkin bisa dibikin kayak gini. Ada di Indonesia ada. Kemudian kalau di UK itu ada juga yang namanya pasar kayu bekas ya. Ya, ini bisa kalian lihat sendiri ya. Judulnya kan Wood Waste Market in the UK. Ada sendiri. Di sana itu paling susah buang kayu. Kebetulan saya waktu itu ada meja rusak, saya bingung mau buang kemana. Ya nggak boleh dibuang ya. Nggak bisa dibuang. Dibakar itu akan didatengin polisi. Ya. Membakar sesuatu yang besar itu didatengin polisi ya. Ya polisinya itu kayak polisi setingkat hansip lah, kalau di sini lah ya. Jadi polisi kota ya, polisi punyanya wali kotaan ya. Sama saya juga pernah bakar barbecue karena saya nggak tahu ya, orang Indonesia kan nggak tahu itu ya, anak-anak Indonesia baru. Musim panas,
bakar barbeque itu kayak bakar sate gitu ya. Itu di lapangan community gitu. Kalau di sini tuh kayak apa ya? Kayak RTH lah, ruang terbuka hijau gitu. Ternyata nggak boleh ya. Nah itu untuk nggak kena denda ya, karena kita nggak tahu juga ya. Jadi nggak boleh bakar barbeque sembarangan ya, harus di rumah sendiri gitu. Kayu ini juga susah ya, dibuangnya. Dibuangnya itu harus ke kolektor kayu. Ada kolektor sampah kayu khusus yang kita bayar kalau buang itu. Gitu. Kita buang itu harus bayar. Agak susah. Ya. Jadi ada di sana kayak ada marketnya untuk kayu-kayu bekas gitu ya. Yang ntar disalurkan lagi ke industri-industri seperti kayu lapis misalnya. Atau serbuk, tadi kayu serbuk. Ya, jadi kayu itu sudah ada strukturnya ya, kemudian dia juga sudah ada banyak banget ya. Nah, ini wood produknya ya, dia paling banyak itu di furniture ya, kemudian ada konsumsi ya, kemudian ada packaging dan lain-lain ya. Ini sudah ada di sana ya. Kalau di Indonesia apakah sudah ada ya, mungkin ada, cuman nggak rame gitu. Jadi kayu-kayunya itu karena di sana tuh mahal, kayu itu mahal, produk kayu itu sangat mahal. Jadi ada beberapa, kalau di sini sih bilangnya provinsi ya, provinsi di Inggris gitu ya, yang tempat saya tinggal kemarin itu di West Midlands, itu di Birmingham, itu termasuk yang paling bersih ya, dari sampah kayu ya, paling bersih ya, gitu ya, apa namanya, nggak paling bersih deh, nggak juga ya, ada lagi yang lebih bersih lagi, banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, urutan kelima terpolut lah, terjelek ya, urutan kelima terjelek, atau urutan 1, 2, 3, 4, 5 ya, urutan kelima juga ya. Jadi di tengah-tengah lah, di tengah-tengah ya. Nggak terlalu buruk lah pengelolaan sampah kayunya ya. Yang paling buruk itu ada di Southwest itu Southwest, ada di dekat London, ke arah Southwest, ke arah barat daya. Kemudian ada juga di Yorkshire. Wah, ini memang banyak hutan ya. Mungkin dia banyak hutan kayu ya. Dibuat apa kayu-kayu itu ya? Macam-macam ya, buat kotak-kotak paket gitu ya. Ya kayu-kayu bekas tuh. Kemudian buat konstruksi bangunan ya, kita bisa beli kayu bekas itu. Ada juga ya. Dan di sana diolah berulang-ulang kali ya, Jadi ada marketnya sendiri. Kajiannya ada ya. Kalau di Indonesia ada nggak ya pasar kayu bekas di Indonesia? Ya, ada sih di Depok, kalau kalian lihat tuh dekat kereta Lenteng Agung tuh ya. Nah itu kayak gini-gini tuh. Ada, cuman nggak banyak. Sampahnya lebih banyak. Harusnya sih di reuse ya, diulang lagi, karena kalau kita bakar itu akan lepas jadi CO2. Gitu, kayu itu ya. Harusnya ya, caranya adalah di reuse. Atau di apa ya, ditingkatkan nilainya. Misalnya tadi hanya kayu-kayu berantakan jadi kayu lapis, jadi kayu serbuk, itu kan akan nambah value-nya. Gitu ya, kira-kira ya. Sama saudara saya juga ada yang kerja di perhutani itu ya. Itu kalau kayu-kayu yang belahan-belahan itu yang udah nggak bisa dibikin lemari itu, kadang-kadang jadi ada di sini akar jati ya. Akar jati antik. Nah, kalian pasti belum pernah ya, udah pernah lihat sih. Nah, ini saudara saya bikin kayak gini ya. Jadi dia salurkan lagi kayunya itu, nggak usah dilihat ya gambarnya. Gimana cara lihat gambar ini? Image ya. Nah, ini akar jati ya.
akar jati. Jadi jatinya setelah ditebang itu meninggalkan akar. Akarnya ini yang dulunya dibakar. Dulunya dibakar. Karena akar gimana cara mau dipakainya gimana? Kan dia bengkok-bengkok gitu. Ternyata diukir sekarang. Akar jati. Diukir dan harganya juga mahal juga. Mahal sekali. Kalau kalian pernah lihat meja akar-akaran kayak gini nih. Meja akar-akaran ya. Ini buat kita duduk-duduk di sini, buat lesehan di warung-warung makan itu ya. Ini kita pakai, tidak kita bakar. Kalau dibakar ini, karena kan jati kan tebel ya. Ini kalau dibakar ini awet banget ya. Karbon dioksidanya banyak artinya. Cadangannya banyak. Gitu. Apalagi, nah, banyak banget kan. Nah ini nih. Nah ini akar jati juga. Kursinya dari akar jati, mejanya dari akar jati. Gitu ya. Itu baru kayu tuh. Kertas lebih pusing lagi Indonesia tuh. Kertas. Jadi karbon itu. Kalau dibakar jadi karbon, belum lagi plastik. Banyak ya. Jadi gitu ya. Pengalaman saya. Ya, saya lebih senang kalau dipakai ditingkatkan mutunya. Jadi nggak hanya seonggok barang-barang kayu-kayu serutan dibuang gitu, enggak. Sama seperti kertas ya. Kertas itu juga harusnya sih di STMKG ada pengelolaan limbah kertas ya. Kita kalah ya sama SMA di Indonesia ya. SMP malah itu udah ada pengelolaan limbah itu. Ya mungkin SMA kalian, SMP kalian tuh ada pengelolaan limbah kertas, limbah daun ya, itu ada. Jadi nggak dibakar-bakar ya. Kalau di STMKG malahnya dibakar terus ya. Ya masih jauh ya. Kalah kita sama mereka ya. Harusnya apa ya? Sama ya. Bukan yang kedua apa ya? Dia lupa saya. Nah, izin Pak, tentang bagaimana proses bumi tertutup awan sehingga terjadi white house effect, Pak. Oh iya. Yang ada gambarnya bagus mana ya? Nah, di jurnalnya juga ada sih ya. Cuma di jurnal kan bahasanya nggak enak ya. Nah, Pinatubo, letusan Pinatubo ya. Itu pernah terjadi letusan sebuah gunung berapi yang terkenal itu ya. Itu jurusan Pinatubo 91 itu. Tapi sebelumnya juga kayaknya udah pernah tahun 50-an ya. Mana ya? Saya baca dulu. Nah, yang sampai suhunya itu turun. Ya, intinya dia ini ya. Nah, ini tahun 91 ya. Ini bayangkan ini Pinatubo di sini. Nah, udah gitu ya apa namanya? Debu vulkaniknya tuh sampai segini tuh luasnya. Kalau misalnya di sini itu biasanya ada sirkulasi ya, sirkulasi atmosfer ya, yang terganggu akibat adanya aerosol ini di sini ya, sehingga apa namanya sirkulasi atmosfer yang skala global terganggu, maka keseimbangan suhu di bumi terganggu ya. Jadi nggak sepenuhnya bumi itu tertutup sama kabut yang tebal, enggak ya. Kadang-kadang dia itu transparan, tembus pandang, tapi ada aerosol di situ yang dia mengurangi radiasi. Kebanyakan itu tertutupnya karena letusan gunung, kebanyakan karena letusan gunung. Kalau tertutup awan tebal, yang dia itu nanti menimbulkan white house. Kalau dari manusia, apakah bisa? Kayaknya agak sulit ya, karena kan apa namanya istilah lainnya tuh global dimming. Kalau kalian selama ini belajar global warming, ternyata ada namanya global dimming. Global dimming itu pendinginan global. Jadi ada pemanasan global, ada pendinginan global ya.
Yang terbesarnya karena letusan gunung, kemudian bisa aja karena adanya apa nih? Ya, kebakaran hutan di Cina nih. Ini di Cina nih, di Eastern Cina ya. Di Eastern Cina dia mengganggu siklus hidrologi ya. Dia mengganggu siklus hidrologi. Jadi sehingga akan turun hujan yang panjangan seperti di Cina. Ini pernah terjadi di Cina. Kemudian dia itu juga bisa menurunkan suhu bumi sampai cukup besar ya, tapi dalam waktu singkat. Waktunya singkat, karena ntar setelah aerosolnya turun ke bumi sudah selesai global dimming itu. Ini mana ya kasus-kasusnya ya? Ya di Pinatubo 91. Ya, setelah Pinatubo meletus, kemudian apa namanya? Ya, berarti aerosol itu memenuhi atmosfer ya, memenuhi atmosfer. Kemudian cari yang ada data suhunya nih, mana ya? Ya, yang ada data suhunya. Ada grafiknya kok, yang enak dibaca ya. Nah, kita cari lagi global dimming. Global dimming. Ternyata secara observasi ya, tidak selamanya naik ya. Ya memang kalau dari trennya sih naik. Tapi dari sepanjang itu ada yang turun kayak gini. Ini ada yang turun. Ini dimming ya. Dari tahun 1940 sampai 1950 itu ada dimming. Cukup parah ya. Tapi tidak terjadi dalam waktu yang berkepanjangan ya, hanya beberapa tahun. Terus dia naik lagi gitu. Naik lagi. Jadi faktor antropogenik tetap kuat. Kenapa sih bisa terjadi dimming? Ya karena adanya aerosol yang menghalangi matahari untuk menembuskan radiasinya sampai ke permukaan bumi. Kenapa bisa begitu? Faktornya banyak. Gunung berapi, kebakaran hutan. Kemudian juga adanya teori bahan bakar pesawat. Kalau pesawat semakin banyak yang melintas di atmosfer bagian atas, itu aerosol yang disembunyiin makin banyak, bisa terjadi global dimming. Katanya begitu, katanya. Penelitiannya ada, penelitiannya. Nah, menarik itu. Kira-kira itu ya. Jadi tidak mungkin tertutup awan semua, nggak mungkin. Dia hanya di tempat-tempat tertentu ya. Nah, ini contohnya ada di Potsdam. Ini dari tahun 1950 ya, sampai dengan 1980. Mendingin. Ada dimming. Kemudian ini naik lagi ya. Gitu ya. Mataharinya sih nggak jauh berubah. Tuh, begitu dilihat dari bintik matahari. Cuman komposisi aerosolnya tuh di atmosfer berubah. Mungkin besar terjadi letusan. Kalau di teori konspirasinya sih dulu pasukan Nazi menyemburkan aerosol, katanya gitu. Pasukan Amerika menyemburkan aerosol di udara agar bisa menang lawan Nazi, katanya gitu, katanya ya. Dan terbukti kan Nazi kan kalahnya kan setelah pertempuran di Rusia ya. Setelah pertempuran di Rusia dia kalah karena kedinginan. Katanya gitu. Oke, terus yang ketiga apa tadi ya? Izin Pak, tentang CO2 atau polutan lain yang dihasilkan oleh suatu negara terbawa ke negara lain. Tapi ininya lebih fokus ke polutan yang tidak terlihat gitu, Pak. Oh iya, bisa ya. Jadi itu namanya ya, lifetime ya. Jadi gas-gas itu ya, itu punya waktu hidup ya. Lifetime gitu. Ini saya buka dulu deh. Ya, ini ada ya.
Oke, kenapa ada yang lifetime-nya panjang, ada yang lifetime-nya pendek? Kenapa? Karena itu adalah tergantung pada kemampuan gasnya itu bereaksi dengan zat lain. Kalau yang dia itu lifetime-nya panjang, contohnya itu adalah C3F8, itu dia sangat sulit bereaksi. Dan sangat sulit dia untuk meluruh gasnya. Sangat sulit hancur. Sehingga lifetime-nya banyak. Nah, yang lifetime-nya banyak ini kita asumsikan bisa kemana-mana ya. Bisa kemana-mana dia. Ya. Karena kan lifetime-nya panjang. Tapi kalau yang lifetime-nya sedikit-sedikit, ya. CO2 gimana? CO2 termasuk yang lumayan. Lifetime-nya panjang. Kalau gas-gas yang lain itu sedikit ya. H2O tuh dalam bentuk gas sedikit. Karena dia jadi awan hujan selesai. CO2 lebih panjang. 40 tahun. Jadi, apakah bisa kemana-mana? Bisa terbawa angin, yang namanya dispersi polutan, bisa saja. Nah, terbawa angin pun, anginnya juga pasti kan, angin itu kan tergantung sirkulasi, dia terhubung nggak dengan sirkulasi ke daerah itu. Kayak tahun lalu kita kan ada kebakaran besar di Australia itu tahun lalu ada ya, Australian Wildfire 2019 ya, kalau nggak salah sih gitu. Nah, ini ya, ini kejadian terbesar kebakaran hutan 100 tahun terakhir yang terrekord selama 100 tahun. Ini ada di bagian timur ya yang terbakar. Jadi bagian timur Australia. Apakah ini sampai ke Indonesia? Ya enggak, karena sirkulasinya tidak sampai ke sana. Gitu. Sirkulasi angin di sini sana gitu, enggak. Mungkin kalau yang terbakar di bagian utara mungkin sampai. Langit Australia itu memerah. Kalau kita terkenal katanya nyumbang asap ke Singapura, ya itu bisa. Kalau itu besar dan kebetulan anginnya ke arah sana bisa. Makanya ada penelitian-penelitian tentang pemodelan polutan karena faktor meteorologi ya, faktor angin terutama ya. Ya. Ini yang di Australia ini yang terbesar ya. Jadi kalau kalian nanti melihat ya, ini melebihi jauh Indonesia, nggak mungkin ya. Jauh banget ini. Yang terbesar tuh Australia itu. Selama 100 tahun terakhir. Kita lihat mana ya di sini ya. Ada nggak di sini? Catatannya. Jadi yang lepas itu ya, itu diperkirakan ya CO2-nya ya. CO2 yang lepas beratnya itu adalah 337 juta ya. Jadi kurang lebih 337 juta ton CO2 ya. Juta ton. 337 juta ton. Jadi kalian ibaratkan CO2-nya itu berbentuk batu bara kotak padat, yaitu berarti 337 ton. Juta ton. Jadi saking banyaknya ya, terbakar. Ya. Gitu ya kira-kira ya. Jadi apakah bisa pergi polutannya bisa terkirim ke negara ini, bisa tergantung jenisnya, jenis polutannya ya. Dan tergantung sirkulasi atmosfer, apakah nyampe ke situ apa enggak gitu. Gimana kira-kira? Baik, cukup terima jelas? kasih banyak. Terjawab, Pak. Ada lagi pertanyaan yang lain? Izin, Pak, pertanyaan Firman Bentar, ada di chat, Pak. Gimana? Sebentar, saya belum dengar nih. Sebentar. Saya belum dengar. Ini headset saya rusak tuh. Kadang-kadang dengar, kadang-kadang enggak. Coba bicara coba. Tadi yang mau tanya tadi siapa tadi? Ya, tapi siapa yang ngomong tadi? Izin, Pak, pertanyaan Firman ada di iya. chat, Pak. Oh ya, di chat ya. Oh iya. Di chat. Itu berarti harus di stop dulu baru bisa lihat chat.
Bagaimana itu bahwa faktor antropogen merupakan faktor yang paling dominan dalam proses perubahan iklim dan terjadi ini? Bagaimana hubungan dari setiap kejadian aktivitas manusia yang membentuk benang merah dari perubahan iklim? Ya, oke. Ya, tadi ya. Benang merah tadi ya dari pembakaran fosil fuel ya. Kemudian dari penggunaan kendaraan bermesin ya, dari fosil fuel. Bagaimana hubungan dari setiap kejadian? Kemudian kita membakar kayu, membakar plastik, ya, melepaskan karbon dioksida ya. Jadi yang kita lepaskan itu adalah karbon dioksida. Kalau kita pakai listrik boros, juga sama aja, karena listrik dihasilkan dari karbon dioksida. Dihasilkan dari fossil fuel, dari gas, dari minyak bumi ya. Fossil fuel itu minyak bumi. Jadi segala aktivitas manusia menghasilkan karbon dioksida. Kalau manusia ini semua mati, mungkin nggak ada pembakaran fosil. Hewan kan nggak bisa bikin api ya. Hewan nggak bisa bikin api, hewan. Yang bisa bikin api di dunia ini cuma manusia. Maksudnya makhluk hidup ya. Yang bisa bikin api manusia aja. Kalaupun terjadi kebakaran secara alami ya, karena kering nggak hujan-hujan ya. Gitu ya. Jadi kan anggapannya gitu aja ya. Kalau semua manusia ini hilang, maka yang melepaskan karbon dioksida ke udara itu nggak ada. Ya hanya itu aja ya. Karena ada manusia, maka manusia ini ya sehari-hari kalian kita bangun tidur, pasti kan sudah memakai listrik ya. Listrik yang kita pakai itu adalah hasil dari fosil fuel. Benang merahnya begitu aja gitu. Apalagi yang namanya industri, wah berat ya. Ini yang kita lihat pegang sehari-hari itu kan semua berasal dari industri. Besi, peleburan logam, kan gitu ya. Kita makan pakai piring, kan pakai gelas, ya itu ada industri pabrik gelas, pabrik kaca itu kan pakai pembakaran juga. Itu lebih-lebih ya. Oke? Ada lagi? Ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada ya, nanti saya buatkan classroom-nya, kalian kerjakan tugasnya. Tolong direkap tugas yang sudah saya berikan di mata kuliah apa saja, biar saya nggak double kasih tugasnya gitu ya. Saya kan nggak saya catat kadang-kadang. Tolong kasih tahu tugasnya apa sama kompensasinya apa. Misalnya tugas ini itu UTS, tugas ini UTS plus tugas ini itu UAS plus tugas. Saya lupa tuh, kan saya ngajar kalian 5 mata kuliah tuh. Saya ada yang lupa tuh. Tolong ya di grup WhatsApp, tolong nanti direkap ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti siang jam 1:30 aja ya. Oke ya. Siap, terima kasih.